Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika M, NIM 2102111026 dari kelas F Budaya Melayu, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya akan memaparkan ringkasan 9 materi semester 1 mata kuliah Budaya Melayu guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun lalu, bahkan ratusan tahun lalu, ada beberapa kerajaan yang pernah berdiri di Riau, khususnya yang bercorak Melayu. Dari banyaknya kerajaan, kami berhasil mengumpulkan 18 kerajaan yang pernah berdiri di Riau, yaitu Kerajaan Kandis, Kerajaan Keritang, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sintong, Kerajaan Kuantan, Kerajaan Gasip, Kerajaan Segati, Kerajaan Pekantua, Kerajaan Pelalawan, Gunung Sahilan, Kerajaan Tambusai, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kuto Darussalam, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan Koto, serta Kerajaan Siak Sri Indrapura. Materi selanjutnya adalah adat dan adab Melayu Riau. Takrib dan jenis adat Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Dalam Melayu, adat berfungsi untuk mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan, serta landasan dalam semua kegiatan, mulai dari hal besar sampai kepada hal paling kecil. Jenis-jenis adat. Terdapat 4 jenis adat, yaitu adat sebenar adat yang diadatkan, adat teradatkan, serta adat istiadat. A. Kelembagaan entitas masyarakat adat Melayu di Riau. Kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Matrilineal adalah sistem garis keturunan yang menempatkan ibu sebagai garis penentu keturunan, misalkan pada suku Minangkabau. Lalu selanjutnya ada patrilineal, adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah sebagai garis keturunan, misalnya suku Batak. Selanjutnya ada yang disebut dengan pola residensi. Pola residensi yaitu pindah rumah setelah menikah, yang mana menempatkan lelaki atau suami mengikuti istri, atau bisa juga itu ia tinggal di rumah orang tua sang istri. Di Melayu juga ada beberapa sistem sapaan yang merupakan hal yang menandai perbedaan status dan peran dalam komunitas. Yang pertama ada sapaan di dalam kekerabatan, pada umumnya seperti bapak, ibu, lalu sapaan berdasarkan usia seperti moyang, atuk, kakek, akak. Selanjutnya ada sapaan di luar sistem kekerabatan, sapaan berdasarkan garis keturunan, sapaan berdasarkan profesi atau gelar, dan yang terakhir adalah sapaan berdasarkan penggolongan kata. Selanjutnya ada sistem pewarisan yang juga diatur dalam adat, yaitu yang pertama penyatuan kewarisan adat dan Islam. Integrasi hukum kewarisan adat dan dengan hukum kewarisan Islam dalam menetapkan ahli waris terjadi dalam bentuk aliansi dan legitimasi. Lalu harta warisan juga ada pembagiannya, seperti harta soko adalah harta yang diwarisi secara turun-temurun dari beberapa generasi. Selanjutnya ada harta bujang, adalah harta suami yang didapatkan sebelum menikah. Lalu ada harta tepatan, adalah harta pihak perempuan atau istri yang didapat sebelum menikah. Perlembagaan adat di Riau itu terbagi 4. Yang pertama adalah sakai, yang kedua adalah talang lama, yang ketiga kekhalifahan, yang keempat adalah kerajaan. Selanjutnya ada upacara-upacara daur hidup yang di dalamnya terdapat aturan adat, yaitu kehamilan, kelahiran, balik atau menginjak dewasa,
perkawinan, pengobatan, hari-hari besar nasional, serta perayaan. Selanjutnya adalah materi masyarakat hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta memiliki sanksi. Keberadaan hukum adat ini sudah diakui oleh negara sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3 UU PA. Sifat-sifat hukum adat sendiri adalah tradisional, dinamis, terbuka, sederhana, musyawarah untuk struktur masyarakat hukum adat ada dibagi berdasarkan dua kategori, yaitu yang pertama berdasarkan genealogis atau keturunan, yaitu sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan matrilineal, serta yang ketiga adalah sistem parental. Selanjutnya berdasarkan daerah teritorial atau wilayah, yaitu terbagi atas tiga juga. Yang pertama ada desa, daerah, perserikatan atau beberapa kampung. Masyarakat hukum adat juga memiliki hak dan kewajiban. Hak masyarakat hukum adat adalah mengelola dan menjaga, mendapatkan perlindungan, mendapatkan informasi, menentukan atau memberikan, serta memperoleh pemulihan. Selanjutnya, kewajiban masyarakat hukum adat adalah menjaga dan mencegah, rehabilitasi lingkungan, melestarikan, serta bekerja sama dengan penduduk setempat. Bedaan dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki peranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 33. Masyarakat lokal adalah sekelompok manusia atau masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Selanjutnya adalah masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang menjaga, memelihara, dan mempertahankan adat istiadat, tradisi, dan lainnya yang diwarisi oleh generasi sebelumnya. Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Melayu Riau. Itu yang pertama ada Sultan, Kedatuan Sejawat, Hulu Balang atau Panglima, Kedatuan Kelompok, Penghulu Besar, Penghulu Kecil, Datuk Penghulu dan Batin, dan yang terakhir adalah ritual keagamaan. Sanksi hukum adat masyarakat hukum adat Melayu Riau bagi yang melanggarnya adalah 1. Hukum sosial. Hukum sosial itu seperti dikucilkan dari masyarakat sosial. Yang kedua, membayar dam. Yang ketiga, penghapusan identitas. Materi selanjutnya adalah atur cara kehidupan dan kepemimpinan Melayu. Atur cara kehidupan atau tunjuk ajar merupakan segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia serta membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Fungsi tunjuk ajar Melayu sendiri adalah sebagai pegangan, azimat, pakaian, rumah, tulang, jagaan, amalan, timang-timangan diri. Bagi mereka yang melanggar nilai-nilai tunjuk ajar juga akan mendapatkan sanksi, yaitu tidak jadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, tidak terpilih, tidak diberkahi, dan tidak disayangi. Selanjutnya, kepemimpinan dalam budaya Melayu. Raja Ali Haji dalam karyanya Samarat Al-Muhimmah 1858 menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah konsep Tritunggal Melayu Islam, Khalifah, Sultan, dan Imam. Makna Khalifah adalah kewajiban mendirikan agama
berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Ijma. Selanjutnya, pemimpin sebagai sultan bermakna kewajiban menegakkan hukum secara adil berdasarkan pedoman Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, imam bermakna pemimpin harus berada paling depan di situasi apapun, sehingga ikutan semua orang di bawah kepemimpinannya. Materi selanjutnya adalah bahasa dan sastra. Dalam adat dan budaya Melayu, bahasa memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan atau pernyataan, pikiran, dan perasaan. Sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga, sebagai cermin budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Pemakaian bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu pertama bahasa mendaki, yang kedua ada bahasa mendatar, dan yang ketiga ada bahasa menurun. Bahasa mendaki adalah bahasa yang biasa kita pakai untuk berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, seperti kepada ayah atau ibu. Lalu ada bahasa mendatar yang biasa kita pakai dengan teman sebaya. Selanjutnya, sastra Melayu klasik terbagi atas beberapa jenis. Contoh sastra Melayu klasik adalah sastra zaman peralihan Hindu-Islam, kesastraan zaman Islam, cerita terbingkai, sastra kitab, sastra sejarah, dan undang-undang Melayu lama. Selanjutnya yang termasuk ke dalam sastra Melayu adalah legenda, pantun, syair, gurindam, mantra, peribahasa, seloka, hikayat, dan dongeng. Selanjutnya ada materi kesenian Melayu di Riau. Kesenian Melayu di Riau merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan dan kesenian Melayu ini. Kesenian Melayu ini dibagi menjadi bagian yang integral dan institusi adat. Jenis kesenian Melayu di Riau adalah seni musik, seni rupa, seni teater, seni ukir, seni batik, dan seni tari. Selanjutnya adalah materi tradisi lisan dan tulisan. Tradisi lisan merupakan suara bagi mereka yang tidak mengenal tulisan. Sebelum manusia mengenal tulisan, tradisi lisan menjadi sumber-sumber pengetahuan di masa lalu. Tradisi lisan atau budaya lisan dan adat lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tradisi tulisan ini tentu saja ada setelah manusia mengenal tulisan. Tulisan yang menjadi sasaran penulis dipandang sebagai hasil budaya yang berupa cipta sastra. Tulisan yang berupa naskah itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat di dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan. Pesan yang terbaca dalam teks secara fungsional berhubungan erat dengan filsafat hidup masyarakat pendukungnya. Teks tulisan dapat berupa tulisan tangan, tetapi juga dapat pula tulisan berupa cetakan. Materi selanjutnya adalah nilai azas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi. Azas ekonomi Melayu Riau memanfaatkan alam sekitar. Sistem mata pencarian masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka menggunakan dan memanfaatkan alam sekitarnya. Maka orang Melayu lebih leluasa mengelola alamnya untuk memenuhi nafkah mereka. Nilai-nilai azas jati diri bangsa. Pada hakikatnya nilai azas jati diri bangsa adalah nilai-nilai luhur adat dan budaya sebagai perekat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dimiliki oleh semua suku yang ada di bumi tercinta ini. Sistem ekonomi orang Melayu sendiri memiliki tujuan yaitu untuk meragamkan sumber pendapatan orang Melayu dan juga strategi untuk menghadapi kegagalan atau krisis akibat hanya satu pekerjaan bersumber dari satu pendapatan atau satu pekerjaan sebagai satu sumber pendapatan. Selanjutnya, sistem ekonomi orang Melayu lebih menekankan kepada sistem ekonomi kerakyatan, di mana
Sistem tersebut lebih berpihak pada kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah dan menengah ke bawah. Dan juga sistem ekonomi orang Melayu selalu memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitarnya. Sistem ekonomi yang digunakan orang Melayu membuat masyarakatnya memiliki 2 atau lebih pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar orang Melayu memiliki perekonomian yang stabil. Dan sistem tapak lapan ini, orang Melayu dapat menghindari krisis dengan melakukan pergantian pekerjaan dengan pekerjaan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah materi ekonomi Melayu di era global. Di era global ini banyak perkembangan yang terjadi. Tentu saja masyarakat Melayu sebagai populasi yang hidup di era global memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi ada beberapa ragam ekonomi kreatif masyarakat Melayu di era global, yaitu yang pertama di bidang wisata kuliner ada es laksamana mengamuk, mie sagu, gulai ikan patin. Itu dijual kepada penduduk-penduduk lokal dan para pariwisata untuk memperkenalkan makanan-makanan khas Riau atau khas Melayu. Selanjutnya ada di bidang kriya, yaitu kerajinan rotan dan kerajinan kain tenun songket. Itu kerajinan rotan bisa dibuat seperti menjadi tas, karpet, lalu kain tenun songket diubah menjadi baju atau untuk pajangan di rumah, seperti pajangan kain songket itu kan biasa tuh ada di rumah-rumah orang kan, dan dibingkai dijadiin pajangan di ruang tamunya. Jadi itu sebagai nilai-nilai Melayu terkandung di dalamnya, lalu diabadikan sebagai pajangan gitu kan, untuk mengingat bahwa kita adalah orang Melayu. Selanjutnya ada di bidang seni pertunjukan yang biasanya ditunjukkan di hari-hari besar atau di pernikahan. Lalu seni pertunjukan ini dikembangkan seperti tari persembahan dan tapak siri, pertunjukan kompang dan tari jangkin. Selanjutnya ada di bidang pariwisata, yaitu Istana Sri Indrapura, Candi Muara Takus, Masjid Agung An-Nur. Dijadikan destinasi wisata karena Istana Sri Indrapura memiliki arsitektur yang sangat megah. Selain arsitektur yang sangat megah, juga terdapat di dalamnya nilai-nilai sejarah. Lalu ada Candi Muara Takus yang kita ketahui adalah peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di Kabupaten Kampar. Selanjutnya ada Masjid Agung An-Nur. Masjid Agung An-Nur adalah situs atau tempat yang dibangun dengan megahnya oleh pemerintah Provinsi Riau. Hal itu menjadikan daya tarik Masjid Agung An-Nur itu sendiri. Selanjutnya, tantangan ekonomi global pada masyarakat Melayu Riau. Tentu saja pada era global ini tantangan-tantangan untuk ekonomi itu pasti ada. Lebih pula kita adalah orang yang ibaratnya masih awam untuk sebuah teknologi. Yang pertama adalah banyaknya pesaing dari luar, minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, infrastruktur belum optimal, dan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif, lalu masuknya budaya asing yang dapat mempengaruhi minat masyarakat lokal. Jadi sekian pemaparan saya tentang 9 materi budaya Melayu selama semester 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.